Di sudut kota yang sepi, ada sebuah ambulan yang sudah lama terbengkalai di pinggir jalan. Catnya yang dahulu putih bersih kini kusam dan terkelupas dengan coretan grafiti di sana-sini. Tidak ada yang tahu pasti kapan ambulan itu terakhir digunakan. Namun kabar burung yang beredar di antara warga menyebutkan bahwa kendaraan itu dulunya membawa pasien terakhir yang tidak pernah tiba di rumah sakit. Pada suatu malam, Dito, seorang petugas keamanan baru di kompleks perumahan terdekat, mendapat giliran jaga malam. Pekerjaan itu sebenarnya mudah, hanya memantau kamera keamanan dan sesekali berpatroli. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa tidak nyaman, ambulan tua itu. Setiap kali berpatroli, Dito selalu mempercepat langkah saat melewati kendaraan itu. Kendaraan tersebut terasa aneh, seperti menyimpan aura gelap yang tidak bisa dijelaskan. "Bang, mobil ambulan itu kenapa dibiarkan aja di situ?" tanya Dito kepada rekannya, Pak Wira. Pak Wira seorang petugas yang lebih tua, mengerutkan kening sejenak sebelum menjawab. "Jangan terlalu dipikirin, Tok. Dulu ada cerita nggak enak soal mobil itu. Katanya, mobil itu dipakai untuk mengangkut pasien kecelakaan parah. Tapi di tengah jalan, sopir ambulan menghilang. Sejak saat itu, ambulan itu ditinggalkan di sana." Dito tertawa kecil, berpikir bahwa cerita tersebut hanya tahayul belaka. Namun setiap kali dia melewati ambulan itu, bulu kuduknya selalu merinding. Malam itu, rasa penasaran Dito mencapai puncaknya. Setelah berpatroli, dia memutuskan untuk mendekati ambulan tersebut. Dengan senter di tangannya, Dito berjalan perlahan mendekati kendaraan tua itu. Semakin dekat, dia mulai merasakan hawa dingin yang aneh, lebih dingin dari udara malam biasanya. Jantungnya berdegup kencang saat matanya tertuju pada jendela belakang ambulan. Di balik kaca buram itu, Dito melihat bayangan samar-samar, seperti seorang sedang duduk di dalamnya. "Sial, cuma ilusi," gumamnya sambil mencoba menenangkan diri. Namun rasa takut mulai merambat. Tangan Dito gemetar saat dia mencoba membuka pintu belakang ambulans. Anehnya, pintu itu tidak terkunci, dan dengan suara berderit pelan, pintu terbuka. Bau busuk menyeruak keluar, membuat Dito tersentak mundur. Namun rasa penasaran yang kuat membuatnya tetap memeriksa bagian dalam ambulan. Di dalam semua tampak normal, dengan tandu di tengah dan beberapa peralatan medis yang sudah berkarat. Namun ada sesuatu yang membuat Dito merasa tidak nyaman. Di tandu itu, ada selimut kusam yang tampaknya baru saja digunakan. Dito menyorotkan senter ke arah tandu, dan tiba-tiba terdengar suara berbisik. Suara itu sangat pelan, namun jelas terdengar, seperti berasal dari seseorang yang ada di dalam mobil. "Tolong, bantu aku." Dito terperanjat. Dia mengarahkan senternya ke seluruh bagian dalam ambulans, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tubuhnya gemetar, dan napasnya semakin cepat. Tiba-tiba, pintu belakang ambulans menutup dengan keras, membuat Dito hampir terjatuh. Dengan panik, dia berusaha membuka pintu, tapi terkunci dari luar. Dito berteriak meminta tolong, namun suaranya teredam oleh kabin ambulan yang kini terasa semakin sesak. Di tengah kepanikannya, Dito mendengar suara roda berputar. Perlahan, ambulan itu bergerak, seperti ada yang mengemudikannya. Dia melihat ke depan, namun kursi pengemudi kosong. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin terjadi," pikirnya. Ambulan melaju dengan kecepatan yang semakin tinggi. Dito mencoba memecahkan jendela, namun kaca tersebut seolah tak bisa dihancurkan. Terjebak di dalam kabin, dia hanya bisa melihat jalanan yang dilalui oleh ambulan itu. Arah yang diambil bukanlah ke rumah sakit terdekat, melainkan ke jalan yang semakin gelap dan jauh dari peradaban. Suara bisikan semakin jelas. Kali ini terdengar seperti suara banyak orang. Semua meminta tolong. "Bantu kami, keluarkan kami," dengarnya. Dito mulai merasa kehilangan akal sehatnya. Di tengah suara bisikan yang semakin mencengkam, pandangannya tertuju pada kaca spion di depan. Di sana, samar-samar terlihat bayangan seorang wanita yang berlumuran bercak merah. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong, memandang lurus ke arah Dito. Dia mengenakan pakaian rumah sakit seperti seorang pasien. "Kenapa kamu di sini?" bisik wanita itu dengan suara yang serak dan mengerikan. Dito tidak bisa menjawab. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Dalam sekejap, wanita itu menghilang, dan suara ambulan tiba-tiba berhenti. Ambulan itu mendadak berhenti di sebuah tempat yang tidak dikenali oleh Dito. Ketika pintu belakang akhirnya terbuka dengan sendirinya, Dito terjatuh keluar dan mendarat di tanah yang basah. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di area pemakaman tua. Jauh dari kota, ambulan yang tadi membawa Dito kini diam tak bergerak. Saat Dito mencoba bangkit, dia melihat beberapa sosok berdiri di sekelilingnya. Mereka adalah para pasien dengan luka mengerikan di tubuh mereka, menatap Dito dengan mata yang kosong. Di antara mereka, wanita yang tadi dilihatnya di kaca spion kini berdiri paling dekat. Wajahnya dipenuhi bercak merah.
dan dia berbisik lagi, "Kamu harus menggantikan kami." Seketika itu, Dito merasakan dingin yang menusuk tulang. Tubuhnya tidak bisa bergerak, dan dia hanya bisa menatap dengan putus asa saat para sosok itu mulai mendekat. Semua berbisik dengan suara yang sama, "Bantu kami atau gantikan kami." Keesokan paginya, ambulan itu ditemukan kembali di tempat biasanya. Namun ada yang berbeda. Pintu belakang terbuka, dan di dalamnya terbaring tubuh Dito yang kaku dan dingin. Wajahnya penuh ketakutan, seolah dia menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan sebelum kematiannya. Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi pada Dito. Namun sejak saat itu, ambulan terbengkalai itu semakin dihindari oleh siapapun yang lewat. Mereka yang berani mendekat sering mendengar suara bisikan di malam hari, suara-suara yang meminta bantuan, atau mungkin mencari pengganti baru.